Natalius Pigai ungkap perjuangan berat, kami sering tidur di kantor demi Kementerian HAM. Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai membuat pengakuan mengejutkan tentang betapa kerasnya perjuangan yang ia dan timnya hadapi saat awal berdirinya Kementerian HAM. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan mengaku sering tidur di kantor demi menyelesaikan struktur organisasi dan tata kelola, SOT, kementerian tersebut. Dalam pernyataannya pada Rabu, 5 Februari 2025, Pigai menjelaskan bahwa seluruh jajaran kementerian, termasuk Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan para staf, bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan administrasi kementerian yang baru dibentuk itu. Kami sendiri pun seringkali tidur di kantor. Staf kementerian yang baru ini jumlahnya sangat terbatas, dan kami harus bekerja maraton demi merampungkan SOT dalam waktu singkat, ujar Pigai. Tak hanya sekadar klaim, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini juga mengakui kecepatan kerja Kementerian HAM dalam merampungkan struktur organisasi mereka. Natalius Pigai menegaskan bahwa sejak dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, ia dan timnya langsung bergerak cepat. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 2 bulan, seluruh susunan organisasi kementerian rampung. Bulan November 2024 kami sudah menyelesaikan SOT tentang Kementerian HAM, dan pada 4 Desember 2024, struktur eselon I hingga 4 sudah tersusun dengan baik. Ini jauh lebih cepat dari target tim transisi yang memperkirakan SOT baru selesai pada Juni 2025. Artinya, Kementerian HAM berhasil menuntaskan proses ini 6 bulan lebih cepat dari perkiraan awal. Kecepatan ini diakui sebagai salah satu pencapaian luar biasa dalam pemerintahan baru. Pigai menjelaskan bahwa tantangan terbesar kementerian ini adalah memulai dari nol. Awalnya, kementerian ini hanya diawaki oleh dirinya dan Wakil Menteri HAM, Mugianto Sipin. Staf Direktorat Jenderal HAM yang ada pun masih dalam masa transisi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kami hanya punya 2 staf di kantor yang benar-benar baru. Jadi, semua pekerjaan harus kami tangani dengan kerja keras, bahkan tanpa mengenal waktu istirahat, tutur Pigai. Dalam minggu pertama jabatannya, Pigai langsung menunjuk 5 staf khusus serta menetapkan pelaksana tugas harian untuk berbagai posisi strategis seperti Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal. Meski baru berusia beberapa bulan, Kementerian HAM telah mencatat prestasi yang membanggakan. Dalam kurun waktu 100 hari pertama, mereka tak hanya menyelesaikan SOT lebih cepat, tetapi juga memastikan bahwa semua jabatan struktural sudah terisi secara definitif tanpa adanya pelaksana tugas, PLT. Kami bukan ingin membandingkan diri dengan kementerian lain, tetapi kecepatan ini adalah bentuk nyata dari kerja keras seluruh jajaran Kementerian HAM, ungkap Pigai. Keberhasilan ini tentu menjadi angin segar bagi penegakan HAM di Indonesia. Dengan struktur yang telah tersusun rapi, Kementerian HAM bisa langsung bekerja secara maksimal dalam menangani berbagai isu hak asasi manusia di tanah air. Di sisi lain, Pigai juga menegaskan komitmennya untuk memastikan kebebasan sipil tetap terjaga. Ia menyoroti bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran, tidak ada satupun warga yang dipenjara karena menghina pejabat negara. Kebebasan berekspresi tetap dijunjung tinggi. Tidak ada intervensi pemerintah terhadap demokrasi maupun partai politik. Kami ingin memastikan HAM tetap menjadi prioritas utama, tutup Pigai. Dengan berbagai pencapaian ini, Kementerian HAM di bawah kepemimpinan Natalius Pigai tampaknya siap menghadapi tantangan besar dalam upaya memperkuat hak asasi manusia di Indonesia. Namun, apakah mereka akan terus mempertahankan performa gemilang ini? Waktu yang akan menjawabnya.